Kenapa? Kita hidup ini di akhir zaman. Dan hari-hari ini tidak menentu. Kadang begini, besok kadang tidak. Ada begitu, besok tidak. Dan seakan-akan peraturan bisa berubah setiap saat sesuai dengan apa yang dia mau. Nah inilah yang terjadi dan saya lihat hanya di California. Sorry to say, saya ngomong apa adanya, ini live streaming saudara. Dan di lainnya jarang ada saudara. 2 minggu berubah lagi peraturan, seminggu berubah lagi peraturan. Mungkin 2 hari bisa berubah lagi peraturan. Saya hanya mengatakan buat saudara hari ini, di saat-saat tidak menentu seperti ini, saya ingatkan buat saudara, pegangan kita hanyalah kesetiaan. Kalau saudara sudah punya kesetiaan, janganlah takut kemana saudara pergi. Saudara harus mempercayakan diri saudara betul-betul pada firman Tuhan. Saya tidak agree kepada hamba-hamba Tuhan yang berkata, gereja hancur karena COVID. Saya hanya mengatakan buat saudaranya di live streaming, gereja tidak akan pernah hancur karena COVID. Why? Justru dengan COVID itu mendapat berkat yang luar biasa gereja itu. Contohnya, istri atau suami, single mother, father, single father, justru mereka bisa kumpul dengan anak-anak mereka. It's a blessing. Biasanya mereka kerja loh. Biasanya mereka mati-matian cari duit. Sekarang mereka bisa bersekutuan bersama-sama dengan keluarga. It's a good news. Siapa yang dibilang hancur? Tidak ada yang hancur. Right? Justru dengan COVID ini kita mendapat berkat. Dari apa? Saudara lihat, banyak miracle. Betul saudara? Banyak mujizat yang saudara lihat. Nah saya mengatakan buat saudara hari ini. Dan keuangan gereja bukan semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin naik. That's from the COVID. Saya mengatakan buat saudara hari ini, apanya yang salah? Dan saudara, anak-anak saudara Tuhan semakin hari semakin kuat saya lihat. Dari tidak ada jadi ada di sekarang. Sekalipun baru separuh, it's a good, udah istilah progress. Nah saya mengatakan buat saudara hari ini, apa yang hancur? Tidak ada. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang positif dibanding yang negatif? Nah saya mengatakan buat saudara, baik saudara ada di streaming. Dengan live streaming aja bisa menjangkau seluruh dunia loh. Yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Banyak orang bertobat hari ini zaman COVID ini. Apanya yang hancur? Tidak ada yang hancur. Gedungnya juga berdiri. Saudara juga nyasihin live streaming. Betul nggak? Saudara sekarang juga datang lagi saudara. It's still good. Saya mengatakan hari ini, detik ini. Dan toh yang mengikuti live streaming, saya lihat hampir 150, 200, 250, ada yang 800 sekarang. Dan total jamnya yang mengikuti sampai hari ini di Miracle Center sudah nembus angka 6.000 jam. Berarti 6.000 jam bagi aja 3 bulan. Berapa itu saudara? Satu harinya. Mungkin lebih dari 100 jam orang lihat. Dan kita baru loh saudara, baru semenjak COVID. Ini kan blessing saudara. This make sense? Makanya saya mengatakan buat saudara, yuk belajarlah kita menjadi orang yang berguna untuk Tuhan. Selama kita hidup di dalam apa? Dunia ini. Kalau kita hidup hanya mencari kesalahannya, repot saudara, manusia itu limited dan banyak kesalahannya. Amin saudara. Manusia itu butuh untuk saling menguatkan supaya kita strong. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara, gimana sih kita bisa berguna? Bagaimana sih kita ini bisa istilahnya itu disayang Tuhan selama hidup di dunia? Apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini supaya kita ini berguna dan Tuhan senang dengan hidup kita? Inilah waktunya sebenarnya kita nginjil orang. Inilah waktunya kita tampil berbeda loh saudara. Kita menujuan kepada dunia. I am the Lord army. Kita ini laskar Kristus. Nah saya ingin mengajak saudara supaya kita tahu dan kita mengerti supaya lebih kuat lagi saudara. Apa arti sesungguhnya di dalam hidup ini. Tidak ada lain, gak jauh-jauh. Tuhan butuh apa? Kesetiaan. Tetapi sebelum saya mengajak saudara more deeper tentang arti kesetiaan, saya ingin memberikan basicnya. Mari buka dulu di Titus 3 saudara. Ya. Saya berharap Tuhan memberikan roh pengertian buat saudara. Dan saudara bisa nangkep karena hari ini ada suatu pelajaran. Ya, sebenarnya saya mau khotbah bahwa gereja mendapat blessing dari COVID. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lain tadi pagi. Ya.
Titus pasal yang ketiga, Titus 3 maksud saya, ayat 8 dan 9. Titus 3 ayat 8 dan 9. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan apa? Yakin menguatkannya. Jadi saudara, tujuan saudara harus apa? Menguatkan kepada siapa? Semua orang. Baik yang percaya maupun tidak percaya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah apa? Sungguh. Yang belum jadi percaya. Yang sudah percaya jadi sungguh-sungguh lagi. Itu yang harus kita buat. Berusaha. Berusaha apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Lewat tutur kata, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Jadi lakukan sesuatu yang positif. Wah, luar biasa. Itulah yang apa? Baik dan apa? Berguna bagi manusia. Ya, jelas ya. Apa yang berguna bagi manusia? Ya ayat yang ke-8 tadi saya katakan buat saudara. Perkataan ini apa? Benar. Dan aku mau supaya engkau dengan apa? Yakin menguatkannya. Jadi menguatkan itu bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Untuk orang-orang yang belum percaya. Untuk orang yang percaya lebih bersungguh-sungguh lagi percaya kepada Allah dan berusaha melakukan apa? Pekerjaan yang apa? Yang baik. Jadi bukan menebarkan hal-hal yang menakutkan. Bukan menebarkan hal-hal yang membuat kita kebingungan, panik. Halo? Bisa ada amin saudara? Ya, yang live streaming juga sama. Jangan buat semuanya serba kegaduhan. Tuhan gak suka itu. Itulah yang baik dan berguna bagi apa? Manusia. Dan ayat berikutnya. Tetapi hindarilah apa? Persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh kata firman Tuhan. Ngapain? Ribut. Pendeta satu bukannya nyupport pendeta lain, marah sok pinter. Kita ngobrol, wah gereja hancur karena virus. Apanya? Tidak ada yang hancur. Saya gemes loh saudara. Awalnya saya tidak mau nanggapin. Sekalian lah. Saya masukin aja khotbah saya. Gitu saudara. Sesuatu yang positif kenapa sih? Masa alergi kita ini? Masa kita seneng orang berantem terus? Ini persoalan yang apa? Dicari-cari. Justru Yudas itu malah enggak digembar-gemborin sama Tuhan. Hanya jadi pengkhianat, that's it. Betul enggak? Enggak ada. Justru yang ada yang paling banyak itu apa? Paulus. Yang dua perjanjian baru. Dari yang bertobat, dari yang salah, enggak kenal Tuhan, jadi benar, jadi menginjil, memenangkan banyak jiwa. Itu yang diberikan. Makanya Alkitab itu dikatakan good news. Hidup kita harus mengatakan good news. Jangan isi menghakimin orang. Kita ini juga banyak kesalahan. Ingat manusia itu siapapun mau pendeta hebat kek. Forget it. We from dust back to dust period. Kita ini limited Bapak Ibu. Rentan. Gak usah gitu. Mungkin dia juga takut juga sama COVID. Sama aja saudara. Terus apa yang mau dibanggain? Gak ada. Amin saudara. Kalau kita bisa menyupport is wonderful loh. Satu dengan yang lain gereja support. Wih berkembang secara luar biasa. Wih, ada orang yang berkata tuh banyak gereja yang hancur. Justru gereja yang hancur rubuh itu Tuhan lagi benahi. Dibuat pondasi semakin kuat. Guaranteed itu orang akan bangun lagi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ya harus begitu. Bukan dilihat yang jeleknya. Jeleknya kita kok nggak diumbar-umbar. Jeleknya orang diumbar-umbar. Kan aneh saudara. Doesn't make sense. Betul nggak? Makanya saya mengatakan jangan pernah takut. Amin saudara. Jadi saya ngomong begini bukan menyalahkan saudara atau saudara para orang lain. Tidak. Saya memompa iman saudara untuk naik. Kenapa? Saya bapak. Saudara anak-anak rohani saya. Nanti saya jelaskan kenapa khotbah saya keras buat saudara. Karena ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Saya tidak mau something happen in my life. My job is do the right thing. My job is tell the truth. Is not compromise. Sin is sin. God say yes, no say no. Kok ngomong bahasa Inggris saudara? Salah saudara. Terus ini saudara ya. Nah, jadi saudara ngerti ya hari ini. Jadi saudara belajar. Persoalan silsilah. Nah, persoalan silsilah aja diributin ngapain? Ya kan? Percekcokan kok demen orang cekcok aja. Cekcok itu pikiran loh saudara. Oh iya.
Bisa-bisa tidak tidur karena ribut, betul nggak? Contoh paling gampang, suami istri ribut. Kepikiran nggak bisa tidur, saudara. Nggak ada damai, saudara. Betul nggak? Nggak ada sukacita. Ribut sama anaknya sama juga. Makanya ngapain nih dipikirin begitu? Kurang kerjaan kita ini, saudara. Terus dan pertengkaran mengenai apa? Hukum Taurat, mana yang benar, mana yang salah. Kita semua itu berdosa. Karena semua itu tidak berguna dan apa? Udah jelas kan ayat ini? Bukan saya yang ngomong nih, saudara. Makanya sekali lagi saya katakan, berpandanganlah positif. Makanya jadi orang itu, satu, harus belajar menguatkan orang lain. Kedua, belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Ketiga, lakukan pekerjaan yang baik. Ini basicnya yang positif. Supaya saudara happy. Jangan sampai saudara tidak mau kerja apa-apa, mohon maaf. Mohon maaf juga di live streaming. Kita ini seringkali sudah mau nggak kerja apa-apa alasan COVID. Udah di rumah, diem, duduk, makan, tidur, main game lagi saudara. Saudara tidur lagi, makan lagi. Suruh bantu orang tua, agak mau, tidur lagi, makan lagi. Kerja, tidur lagi. Waduh, di gereja, tidur lagi. Aduh gimana saudara? Makan, minum, main game, tidur lagi. Lo mau jadi apa kita ini? Ini namanya saudara tidak mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara justru menghancurkan badan kita menuju pada kesengsaraan. Memangnya ada ayatnya? Buka saudara, ini baru basicnya aja saya kasih. Amsal 6. Ayat yang ke-10. Amsal 6 ayat ke-10. Amsal 6 ayat 10. Saudara sudah ketemu? Kasih stabilo box, garis bawah itu, bukan Pak Rudi yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal. Lah mau gimana, mau dapat apa saudara yang beginian? Gak ada guna kita ini. Makanya saya sendiri pun ngomong sama Tuhan, saya tidak mau diperpanjang hidupnya Tuhan. Kalau tidak berguna ngapain? Saya juga berkata kalau saya sakit-sakit begini, sudah, it's a finish, then it's go home. Kenapa? Saya tahu, semua orang yang hidup di dalam dunia itu pasti back to God. You like or you don't like, you supposed back to God. That's it. Makanya yang saya persiapkan ada roh saya. Saya kejar terus. Mau apapun keadaannya saya kejar terus. Seperti yang disuruh 10 hour a day. Itu yang saya lagi kerja terus sampai hari ini. Kenapa saudara? Ya, hidup saya tidak lama saudara. Kita hidup bagikan uang air, sometimes ada, sometimes nggak kelihatan saudara. Saya ingat masih perkataan pelatih saya Tunggal Putra Rudi Hartono. Hidup manusia itu bagikan uap air. Waktu kamu hidup dihargai. Waktu kamu mati, tidak ada orang nengok pun nggak ada. Benar juga saudara. Nah, yang penting sekarang mempersiapkan diri kita dengan baik. Sampai ada orang berkata begini, waduh ini sudah akhir zaman ya, apa yang harus katakan? Wah si A ngomong begini, si B ngomong gini, ada nubuatan, bulan Desember itu ada terjadi goncangan yang besar, semua harus dibeli bahan-bahannya dari sekarang. Ya mateng saya bilang. Saya cuma berkata begini, kan kita udah dikasih tahu sama Tuhan bulan Desember. Desember tanggal 1 sampai tanggal 31. Ingat, Tuhan suruh gembala saudara untuk ngomong dengan rasa. Khotbah berseri tentang rasa itu ada videonya, itu masih ada saudara. Puji Tuhannya direkam itu saudara. Dan sudah pakai rasa, habis dengan rasa kita mengadakan suatu perjanjian. Tanggal 31 didoakan satu-satu. Terus mau apa lagi? Udah dikasih tahu ada sesuatu yang besar terjadi yang tidak pernah kita pikirkan dengan pikiran kita. Sudah kan? Nah sekarang yang harus kita lakukan jangan dengar kata orang lagi. Dengar firman Tuhan, persiapkan diri kita baik-baik. Saudara bisa mengumpulkan makanan, saudara bisa mengumpulkan apa-apa, saudara silakan. Untuk apa? Kalau roh hati tubuh jiwa kita nggak dibenahin. Itu yang nomor 1, bukan makanan. Nggak ada makanan puasa, gampang kok. Nggak ada super mie, itu juragannya. Juragan Toar itu yang ada di fellowship, itu super mie pasti ada. Udah, makanan juga banyak. That make sense, doesn't make sense. Jadi tidak perlu dikhawatirkan.
Makanya saya ngomong buat saudara hari ini supaya kita learn gitu saudara, kita belajar. Kalau kita bisa belajar, it's wonderful. Yang penting buat saudara dan saya, jangan dengar kata orang. Saudara anak rohani saya bapak rohaninya. Saya berusaha memberikan yang the best what can do. Kenapa? Saya ini bukan menyombongkan gini saya takut Tuhan Bapak Ibu. Saya bisa aja, enggak mau khotbah setiap hari. Every day loh, saudara lihat anak-anak saya. Kadang duduk, sudah lihat di live streaming, capek, lelah. Dia jalanin. Saya berkata, mau apa hidup? Saya berkata, mau apa lagi kamu hidup? Kamu mau cari apa? Kamu mau cari makanan, kamu mau jadi orang hebat, kamu mau jadi kaya raya. Let you know, jika Tuhan tutup, enggak ada yang bisa buka loh. Mau apa? Enggak ada. Kita ini harus belajar untuk takut akan Tuhan. Makanya kita harus melakukan sesuatu yang positif. Ya, kalau saudara lihat di Amsal 24 ayat 33 itu ngomong yang sama. Berarti kan peringatan besar. Kita harus do something untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Amsal 24 ayat 33. Nah, sekarang buka aja Amsal. Nah, ini 1 Tesalonika 5 ayat 7 untuk menyikat waktu. 1 Tesalonika 5 ayat 7. Kita ini tidak boleh mabuk, saudara. Jangan minum-minum sampai tukang minum loh. Ya, kalau tukang minum ketahuan awas loh. Ya, mabuk, minum, bir enggak apa-apa. Bir enggak apa-apa, kalau 10 botol ya apa-apa, saudara. Iya, saudara. Alkohol hanya segalon, dia lama-lama ketagihan. Iblis itu mengintip dan menunggu saudara. Pertama dikasih sedikit, lama-lama ketagihan. Habis ketagihan, hancur mine, hancur badan kamu. Disikat satu-satu, digerogotin, entek, resik. Kalau orang Jawa berkata, habis. Tidak dikasih kesempatan. Sama saya ngomong dengan anak-anak saya, ojo main game terus. Main game itu ada waktunya. Kamu main game berapa lama? 10 jam? Oke. Lu doanya kapan? Enggak ada, gua banting teleponmu. Saya keras pada anak saya, saudara. Saya berkata, bapakmu juga main game, tapi ada waktunya. Wah, berdoa, enggak boleh kurang. Dan harus lebih. Hidup manusia dinikmati, bukan apa stres. Wah, berdoa terus, baca kitab. Kita tuh normal, hidup itu harus normal. That make sense, saudara? Menikmati apa yang kita ada. Supaya kita tahu, supaya kita ini hidup ini berguna. Kadangkala kalau karena telepon, orang tuanya ngomong, teriak, enggak didengar loh, saudara. Minta tolong, enggak diperhatiin. Seenaknya aja, saudara. Itu enggak right. Kenapa? Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, this period. Makanya saya mengatakan buat saudara, jangan tidur lagi. Bangun, mentang-mentang enggak sekolah jam 2 siang. Lihat semua apa kita ini? Habis itu bangun yang dicari apa? Betul, yang dicari bukan nyaknya, bukan orang tuanya. Cellphone-nya ada di mana? Main game buka langsung. Enggak ditanya, mamaku di mana ya, bapakku di mana? Mama, I love you, papi, I love you. Enggak, cellphone-ku di mana? Nanti bapak ibumu rapture kau ketinggalan. Benar enggak, saudara? Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini supaya kita learn. Makanya jangan tidur terus. Makanya ngomong apa sih? Amsal 6. Nah, ya, tadi 1 Tesalonika 5 ayat 7 ya sudah bisa buka sendiri, sudah baca. Karena ada kata-kata mabuk ya saudara ya. Nah, untuk menyikat waktu aja. Karena ada perjamuan. Amsal 6 ayat 6. Nah, saudara baca stabil box nih, baik-baik. Hai pemalas, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada apa? Semut. Perhatikanlah apa? Lakunya dan jadilah apa? Bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu itu dia kerja. Semut loh, binatang itu kecil, kau injak aja mati, dia bisa kerja untuk dirinya. Dia bisa kerja untuk keluarga besar semutnya. Dia tidak malas. Lah kita kan manusia lebih tinggi dari animal kita. Itulah yang saya katakan saudara. Kesetiaan perlu ada di dalam hidup kita.
Kesetiaan bukan hanya pada Tuhan, tapi kesetiaan saat kita hidup yang kelihatan aja kita bisa melakukan dengan setia. Jika kau bisa melakukan yang di depan mata kita, maka kamu akan melakukan sesuatu yang besar untuk hidup future-mu sendiri. Kalau kau bisa setia kepada Tuhanmu, saya yakin dan percaya engkau akan setia kepada orang yang ada di depanmu. Pekerjaanmu, bosmu, pendetamu, dan lain sebagainya. Makanya saya katakan buat saudara, kesetiaan itu harus ada pada kita. Nah, yang saya katakan tadi barusan dari depan sampai ke pertengahan, ini adalah basic bagaimana kita hidup berguna. Nanti ya saudara, ini basicnya. Harus saudara menguatkan, harus sungguh-sungguh membuat orang juga percaya. Dan yang ketiga, kerjakanlah pekerjaan yang baik. Jangan yang negatif, itu akan menjerat hidup kita. Apalagi saya lihat sekarang ini banyak anak-anak yang homeschool. Ada banyak homeschool karena nggak dibuka kan, banyak homeschool. Enak, bangun seenak jidatnya jam 10 dan 11. Live lesson kagak dikerjain. Dibilang tired, capek, lupa. Ya sana. Ada yang cengat-cengir nggak tuh aja di live streaming. Selalu enak kita ini. Ingat ya saudara, belajar sama seperti semua saudara harus mengerjakan pekerjaan yang baik. Mohon maaf saudara, saya ini sakit, kepingin jalan, kepingin bantu saya. Saya lihat kepingin bantu, tapi nggak bisa saya paksain, kadang udah sakit banget saudara. Kenapa? Saya mau mengerjakan do something. Bahkan saya tidak mau diperpanjang umur saya, kok begini aja hidup. Buat apa gunanya saudara? Ngapain? Banyak-banyakin di dunia. Kita harus melakukan sesuatu yang berguna untuk Tuhan. Amin saudara. Kalau sudah bisa melakukan itu, sudah happy. Lalu mungkin sudah ngomong, jelaskan secara detail gimana caranya supaya saya bisa melakukan dan menjadi seorang yang berguna di hadapan Tuhan. Saudara tahu Musa? Nih, kita belajar sesuatu hari ini. Saya harap Tuhan memberikan roh pengertian buat saudara. Hati saudara, pikiran saudara, roh saudara dibukakan untuk mengerti ini. Yang dimana mungkin saudara tahu hanya garis besarnya. Saya ingin bawa saudara pada sesuatu yang dalam. Saya pun juga nggak ngerti. Tapi karena Roh Kudus memberitahu, saya akan beritahu buat saudara hari ini. Buka di Bilangan 20. Yang pertama adalah kesetiaan. Gimana caranya saudara bisa setia? Ngerti nggak arti setia itu apa? Wah, kalau kita ngerti saudara, is wonderful. Saya akan berusaha untuk sederhana mungkin supaya kita semua ngerti, baik di live streaming pun juga tahu. Apa arti sebuah kesetiaan? Bagaimana saudara harus setia? Piye caranya setia itu? Ulangan 20 ayat 7, Bilangan 20 ayat 7 sampai 13. Saya tunggu sampai saudara semua dapat di live streaming supaya jangan get lost saudara ya, jangan get lost. Ya, Bilangan 20 ayat 7 sampai 13 sudah ketemu semua? Nah, dengarkan baik-baik. Tuhan berfirman kepada siapa? Musa. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada batu ini. Disuruh apa? Disuruh apa? Berkata kepada batu ini. Betul ya saudara? Ya. Supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari batu, dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka, apakah kami, katakan, apakah kami, ini yang dikutbahin versi banyak pendeta, ya, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini, ya, kata kami garis bawahi, nanti saya kasih tahu artinya. Sesudah itu Musa Musa mengangkat tangannya,
Lalu memukul bukit batu itu dengan apa? Tongkatnya berapa? 2 kali, padahal Tuhan suruh apa? Bicara ya, bicara. Jadi tidak boleh mukul. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Pertanyaan saya, saudara tahu siapa Musa? Tahu? Oke. Apa pekerjaannya Musa? Dia memimpin bangsa Israel. Apakah mudah ataukah sulit? Sulit. Kenapa sulit? Karena yang digembalakan adalah orang yang tegar tengkuk. Ngerti ya saudara ya? Nah banyak itu terjadi di gereja, hal yang sama. Apapun yang dibuat pendeta salah aja. Orang lama sudah puluhan tahun terus mendadak dia keluarkan sesuatu yang disalin pasti pendetanya. Oh ada orang baru tuh nggak mau jadi masuk di gereja, yang disalin apa? Pendetanya. Lihat ini saudara. Hingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Musa mengembalakan, bahkan dia menuntut begitu susah payah. Akhirnya hampir tiba di tanah Kanaan. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berontak lagi kan saudara. Berontak lagi ini karena gara-gara tidak ada air. Lalu Musa datang kepada Tuhan, Tuhan suruh apa? Bicara kamu sama batu supaya mengeluarkan air. Bum! Apa yang dilakukan Musa? Dia pukul saudara. Pertanyaannya, sebanding enggak antara apa yang dilakukan Musa dari perjalanan tanah Kanaan sampai mau memasukin ini terjadi adalah perjalanan menuju akhir masuk tanah Kanaan. Ini di Meriba. Pertanyaan saya, sebanding enggak dengan apa yang dilakukan Musa? Susah payah, mati-matian, lalu dia hanya gara-gara mukul sama ngomong. Betul saudara ya? Fair enggak Tuhan? Nah, saya tanya ini saudara, ayo kita learn saudara, learn. Ini sesuatu hal yang menarik kalau menurut saya. Yang dimana kita tidak pernah mengerti dan tidak menyadari. Nah banyak hamba-hamba Tuhan berkata, oh Musa emosi karena rakyatnya desek terus, betul enggak? Akhirnya dia pukul, itu satu. Ada yang berkata, oh Musa mencuri kemuliaan Tuhan. Tadi saya katakan kami, betul? Ayat itu ada tulisannya kami, gitu. Saya tidak menyalahkan mereka, tetapi ada sesuatu hal yang belum pas kalau menurut saya. Yang betul-betul menyentuh pada pokok permasalahannya. Dan saya ingin mengajak saudara belajar hari ini di dalam Bilangan 27 sampai 13. Tadi saya katakan buat saudara, kira-kira menurut saudara fair enggak? Loh saya tanya nih saudara. Saya yakin dan percaya kalau sudah ketawa-ketawa otak saudara enggak fair Pak. Hanya gara-gara ngurus batu aja. Nah ini jadi question mark buat anak-anak Tuhan juga. Seakan-akan Tuhan itu jahat dan kejam banget ya. Saya katakan buat saudara, ini berbicara kesetiaan. Mungkin saudara akan berkata, prove to me, saya akan approve saudara. Sekarang bandingkan. Bandingkan nih saudara ya. Saya akan tunjukin lagi, malah saya tunjukin buat saudara. Buka Keluaran 32. Saya tunjukin lagi. Supaya kesalahan kita mantap. Keluaran 32. Makanya kita harus berubah cara pandang kita, saudara. Ya, Keluaran 32. Ayat 15. Ini tentang Harun membuat lembu emas. Jadi saya ngajak saudara untuk learn something. Ya, hari ini ngajar, Tuhan itu luar biasa. Makanya saya berkata COVID itu jadi berkat buat saya juga karena khotbah terus jadi ngelidikin terus saudara. Kalau enggak menceng lewat kita enggak tahu mau diomongin apa. Mungkin yang diomongin badminton. Ini langkah stepnya begitu saudara. Jadi saya katakan buat saudara, ya ngerti ya? Sudah semua? Nah, ayat yang ke-15. Dengar baik-baik. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya. Bertulis sebelah menyebelah. Kedua roh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Hebat ya, ini luar biasa loh dari Tuhan sendiri loh ya.
Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat di perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka ingat apa? Bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya apa? 2 loh itu dari apa? Tangannya dipecahkannya pada kaki gunung. Tuhan yang nulis sendiri, Musa lihat, marah, langsung dilempar. Bam! Apa yang terjadi? Pasti ada yang mati enggak? Pasti ada yang mati. Terusin. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya minum oleh orang Israel. Gila juga ya Musa ya, udah suruh minum. Sih lebih mana? Menurut pandangan saudara, lebih sadis mana? Yang di Meribah atau yang ini? Kira-kira Musa buat kesalahan di Meribah atau yang ini? Ya, yang ini dong ya. Ini belum selesai ini. Gila saudara mau digiling-giling itu habis jadi debu, ayo kamu minum, mau saudara? Ini kan ayatnya begitu saudara. Ayat 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Berarti berat dong, kalau sudah ada di kumpulan orang jahat untuk benerin orang jahat aja susah. Saudara. Orang tegar tengkok udah sadar hari ini besok balik lagi saudara. Seminggu lagi sadar balik lagi saudara, memang jahat saudara. Ya. Ayat 23, mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadanya dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas liar dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya menjadi sebuah buah cumuan bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa. Perhatikan baik-baik dari 26. Gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lawi. Ayat 27, stabilo box yang tebal-tebal. Berkatalah ia kepada mereka, begini firman Tuhan Allah Israel. Baik kamu masing-masing mengikatkan apa? Ngeri ya, pedangnya. Jadi apa? Perang kepada saudaranya sendiri. Dan pinggangnya berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan teman tetangganya. Ngeri gak saudara? Mana yang lebih gila ini? Musa, kira-kira yang kalau dihadapkan benar atau salah, mana yang lebih besar salahnya Musa? Kok diam saudara? Secara mata pikiran saudara mana yang lebih besar? Ya jelas yang ini. Gila disuruh makan, sebelum disuruh makan dilempar batunya Allah Tuhan. Habis itu kena kepada orang-orang, pasti ada yang hancur, pasti etis luka lah. Mati mungkin bisa jadi. Yang kedua, digiling lembut-lembut, langsung disuruh minum. Dan yang ketiga, baca 28, lebih sadis nih. Angkat perang. Apa yang terjadi? Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira berapa? Bapak Ibu bukan 100, 200, 3,000. 3,000. Kira-kira saudara. Saya mau tanya buat saudara. Dosanya Musa yang besar yang mana? Coba ngomong kiri saudara. Lu percaya yang mana? Kok gua bingung ya lihat firman Tuhan? Enggak bingung saudara. Saya ingin menunjukkan saudara arti sebuah kesetiaan. Kenapa? Kalau yang ini enggak melanggar Tuhan. Bingung kan saudara? Kenapa? Tuhan yang membuat dia, Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan yang membuat mujizat yang tidak ada lagi sampai saat ini, tulah 10 Mesir. Nih, Tuhan itu paling benci benar-benar dosa. Pak. Saudara harus ngerti ini. Kenapa kita bisa di stop segala sesuatu? Enggak paling gampang. Tuhan marah kenapa? Karena jam terbang saya kurang waktu saya kerja. Dibanding saya kerja. Jam terbang saya doa 5 jam, 6 jam, enggak enough. Tuhan itu paling benci kalau dia di nomor 2-in. Bukan saya ngomong loh. Saudara bisa mikirnya sendiri ini. Ini sama yang di Meribah. Ada hamba Tuhan berkata,
Oh, kalau itu membela Tuhan. Tuhan kalau menurut saya, Tuhan gak perlu dibela Pak Yu. Kalau sama menurut saya ya gak perlu dibela. Tapi ini menarik. Saya juga mikir tadi pagi. Sampai lahir saya sakit saudara. Saya mikir gak ketemu-temu, ini piye ya. Saya bandingkan dengan Meriba juga. Loh kalau di Meriba, kalau saya lihat dan saya perhatikan dengan baik nih saudara. Tuhan nyuruh pukul 2 kali. Disuruh pukul 2 kali. Terus saya lihat yang lainnya, saya punya referensi yang lainnya, saya bilang, oh karena hawa nafsu. Seolah-olah Musa itu melakukan dengan kuasa tersendiri. Dan saya mikir, benar enggak ya ini ya pengertiannya? Saya mikir, kok bisa begini ya? Di mana letaknya? Nah hari ini saya mau buka buat saudara. Saya harap Tuhan memberikan roh pengertian buat kita. Hati kita diberikan roh yang baru, mata yang baru, telinga yang baru. Jangan buat yang enggak benar, pakai yang positive thing. Saudara mau tahu hari ini, apa arti sebuah kesalahan Musa hingga Tuhan tidak buat dia masuk tanah Kanaan. Dan sekaligus loh, hari itu juga Musa diangkat Tuhan mati. Wah rasanya kalau menurut saya nih, waduh, saya sebagai manusia ya, sebagai manusia. Gila, jeripayah yang begitu tidak ada artinya loh, sekali kamu buat dosa. Orang manusia zaman sekarang tuh senang dosa dan gak takut dosa. Tidak semua. Tapi kita melakukan seenak jidatnya. Hal-hal yang sudah baik, baca firman Tuhan sudah teratur mendadak berhenti. Karena sesuatu hal. Sudah belajar memberikan perpuluhan mendadak berhenti. Sudah belajar memberikan pengampunan pada orang yang bersalah pada kita, mendadak jadi benci. Saudara, kita ini harus sadar, Tuhan itu paling benci dengan apa? Dosa. Saudara harus belajar tentang Musa. Jangan sampai itu tertimpa, baik-baik saudara maupun saya. Kenapa saya ngomong keras buat saudara? Nanti ada reasonnya, saudara. Nanti saudara akan tahu pada the end, saya khotbah, saya harus selesaikan hari ini. Buka di Ulangan 32. Jadi Helen, mulai kita masuk. Sedikit demi sedikit, supaya kau ngerti. Jadi kalau kita pikir, lebih kejam di Musa ya, di tempat padang gurun ya, dibanding Meriba ya, sama-sama nih ya. Tapi Tuhan lebih ngamuk di Meriba. Kalau saudara lihat di Meriba itu, malah Musa nolong jemaat. Betul gak? Yes enggak? Sampai dia kan minum. Betul gak saudara? Minum kan, dia dapat air akhirnya. Sekalipun dia dipukul sampai tongkat, tapi dia memberkati orang loh saudara. Tapi Tuhan ngamuk. Tuhan kesel. Aneh ya saudara? Enggak aneh. Sorry ya Bapak Ibu. Masih ingat enggak Tuhan ngomong sama muridnya? Kalau aku ngomong sama orang yang di luar bukan muridku, aku mengatakan dengan perumpamaan. Tetapi kalau aku ngomong dengan anakku, enggak pakai perumpamaan. Langsung aku ngomong sama kau. Itu yang perlu, kita butuh Tuhan langsung ngomong tanpa perumpamaan. Supaya kita mengerti apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita enggak ngerti apa-apa. Dikasih perumpamaan gak ngerti kita, bingung loh kita. Salah loh kita. Wah luar biasa saudara. Yuk kita lihat, kenapa Tuhan bisa ngamuk banget. Ulangan 32, ayat yang keempat. Wah, oh, kita ini ya bisa ngerti saudara. Saya berusaha untuk sebisa saya menjelaskan dengan detail supaya saudara ngerti dan bisa menangkap ya. Kalau saudara tidak bisa menangkap dengan detail, kasih tahu saya. Saya akan jelaskan saudara ya, sendiri supaya kita ngerti arti sebuah kesetiaan. Saya mau itu ada pada diri saya dan pada diri saudara. Ayat yang keempat. Lihat. Ayat keempat. Gunung batu dan pekerjaannya. Gunung batu itu siapa? Allah. Ingat, gunung batu itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Dengar baik-baik. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Disebut gunung batu. 1 Samuel 2. Saya berusaha untuk singkat padat. 1 Samuel 2 ayat yang kedua. Udah ketemu? 1 Samuel 2. Saya tunggu supaya kita mencari sama-sama kita mengerti. 1 Samuel 2 ayat 2. Begini firman Tuhan, di live streaming udah ketemu, ya, udah ketemu, supaya sudah bisa mengikuti sama-sama dengan kita, ya. 1 Samuel 2 ayat 2.
Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada apa? Gunung batu seperti apa? Allah. Ingat. Jadi batu itu apa? Tuhan sendiri. Ingat ini. Ingat ya saudara ya. Mazmur 18. Saya bukain semua supaya saudara make sure dan saudara ngerti benar. Ayat yang kedua. Mazmur 2 ayat yang ketiga, ya. Mazmur 18, Mazmur 18 ayat yang kedua. Ya benar, Mazmur 18 ayat kedua. Dan yang ketiga ya, ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan apa? Bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan dan kota. Daud sendiri nyebut Tuhan apa? Gunung batu. Yang keempat saudara, 1 Korintus 10, supaya ngerti, mantap nih saudara. Jadi saudara tahu bahwa Allah itu juga, Tuhan itu juga disebut gunung batu. 1 Korintus 10, pelan-pelan, gak apa-apa, ini pelajaran. 1 Korintus 10, udah dapat? Ayat yang keempat ya. Dan mereka, 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Jadi air itu berbicara minuman. Ingat saudara, ya tadi dipukul tadi kan keluar airnya, minuman. Sama, jadi semuanya itu dengan satu orang, yaitu siapa? Tuhan. Ingat baik-baik, batu tadi ada dikatakan lambang dari Tuhan Yesus. Ingat baik-baik nih saudara. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu siapa? Kristus. Jadi batu itu siapa? Yesus Kristus. Nah sebenarnya kalau saudara lihat, Tuhan tidak suruh dia pukul. Betul enggak? Dia pukul berapa kali? 2 kali. Tuhan hanya bilang dia berbicara. Sebenarnya kejadian memukul ini sudah terjadi dulu di Keluaran 17. Sudah baca tuh. Jadi ingat, makanya Tuhan marah karena sudah pernah memukul batu itu. Keluaran 17. Nah, sampai di sini ngerti ya? Sudah ngikuti ya live streaming ya? Sudah ngikutin semua? Get it ya? Pelan-pelan. Keluaran 17. Itu judulnya di masa dan di Saya menyikat waktunya aja supaya saudara ngerti. Ini sudah terjadi pemukulan ini. Ayat kelima ya saudara. Ya ketemu? Udah? Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Dengar baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di tanah gunung batu di apa? Horeb. Harusnya kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan apa? Keluar air. Jadi sebelum perjalanan sampai akhir Dieng ke tanah Kanaan, Tuhan sudah suruh Musa untuk apa? Mukul batu itu. Dan itu dilakukan hanya sekali. Ingat ya, hanya sekali. Ngerti ya maksud saya? Jadi insiden itu, 2 insiden ini terjadi. Baik yang saya katakan di Meriba, insiden itu dia pukul dengan batu itu, merupakan kejadian itu adalah lambang pekerjaan penebusan Kristus.
Saya ulang nih saudara. Yang makanya Tuhan itu ngamuk besar dengan Musa karena Tuhan itu mati cuma sekali. Halo? Get it? Tuhan tidak pernah mati 2 kali. Dan yang sudah dilakukan Musa sekali itu saat dia memukul gunung di Horeb. Saat bangsa itu sudah ngamuk saudara. Waktu dia pukul menuju perjalanan masuk ke tanah Kanaan, dia pukul 2 kali. Tuhan tidak pernah disalibkan 2 kali. Tuhan hanya mati untuk sekali. You get it? Itu perbedaannya kenapa Tuhan gak marah waktu di mana? Di tempat gurun, padang gurun. Dibunuh loh 3.000 bangsanya sendiri. Dilempar dengan tulisan rohnya, gak marah Tuhan. Tapi kenapa hanya dia ngomong saja kok salah? Hanya dia disuruh mukul, tapi dia hanya bicara, kok salah? Padahal mati-matian loh pekerjaannya Musa itu. Tidak gampang loh saudara, mengembalakan 102 orang sama 3.000 lebih, gak gampang Bapak Ibu. Kok begitu kerasnya Tuhan? Tak kasih tahu, itu arti sebuah kesetiaan. Di depan tadi saya katakan, orang baru gak disambut, yang salah pendetanya. Orang lama keluar, yang disalahkan pendetanya. Lihat Pak, Ibu arti. Musa 80 tahun umurnya ngikut Tuhan. Yang bisa masuk tanah Kanaan siapa? Asistennya. Musa gak dapet. Hanya urusan apa? Ngomong, bicara sama pukul. Adil gak? Adil. Karena ini maknanya saudara. Karena ini lambang. Seperti yang saya katakan, lambang pekerjaan penebusan Kristus. Karena Yesus tidak mati untuk 2 kali Bapak Ibu. Yesus hanya mati untuk sekali. Sedangkan tongkat yang dipakai Musa, dengar baik-baik ini. Tongkat yang dipakai Musa itu adalah lambang penghakiman. Di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menerima kesalahan manusia yang harus dia terima pukulan dari Bapaknya. Dipukul dengan tongkat. Dan tongkat itu pula lah yang merupakan suatu penghakiman di bangsa Mesir. Setiap Musa mengangkat tongkatnya, terus itu datang hukuman yang pertama. Setiap dia mengangkat tongkatnya yang kedua, hukuman yang kedua itu keluar. Setiap dia mengangkat tongkatnya, kutuk yang ketiga sampai 10 itu keluar. Saya ngerti saudara? Buka di Yesaya 53, almost done. Supaya sudah ngerti ada sebuah kesetiaan. Kok Bapak tahu? Gue juga gak tahu Bapak Ibu, jangan tanya gue. Semua nyontek Roh Kudus saja selesai. Yesaya 53 ayat 4. Saya tunggu. Ayat 4 tidak ketemu, Yesaya 53 ayat 4. Dengar baik-baik. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bukan kesengsaraan Tuhan loh. Bukan penyakit Tuhan yang dipikul. Tuhan pikul siapa? Manusia loh. Oke, ayat yang kelima. Ayat seterusnya. Padahal kita mengira dia kenapa? Kena tulah pada yang ditanggung siapa? Dosanya manusia. Lalu ayat berikutnya. Dipukul. Dan apa? Ditindas Allah. Jadi tongkat itu menggambarkan suatu penghakiman. Dan itu pernah terjadi di Gunung Horeb yang sudah Musa lakukan. Dia sudah pukul sekali. Makanya di Meribah tidak boleh lagi dipukul dengan 2 kali. Tidak boleh menggunakan dengan tongkat. Tuhan hanya bilang bicara. Apa maksud bicara? Nanti saya kasih tahu. Supaya kita mengerti. Seperti Rasul Paulus berkata. Roma 6 ayat 10. Kenapa saya bukakan hari ini? Supaya kebuka mata kita. Apa arti sebuah kesetiaan? Mahal Bapak Ibu. Mahal banget. Tapi kalau sudah bisa melakukan, hebat banget. Sudah akan jadi orang yang melebihi Musa. Sulit dilakukan, ya. Tapi engkau mampu. Di mana ada di situlah ada jalan. Semua kita mau pasti ada jalan. Roma 6 ayat 10. Sebab kematian ada kematian terhadap apa? Dosa. Berapa kali?
Tidak pernah 2 kali, 1 kali. Makanya Tuhan ngamuk sama Musa. Lu jangan pukul batu itu lagi. Cukup ngomong, lu ngapain pukul 2 kali? Tuhan marah besar, kenapa? Ngelanggar. Nanti kalau saya nggak dihukum, jadi kematian Tuhan tidak ada artinya. Karena kematian Tuhan itu kudus dan suci. Makanya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. That's the key. Kalau sudah ngerti hari ini dan sudah dibukakan, luar biasa. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. That's it. Yang kedua, Ibrani 7. Saya bukakan ayat ini supaya sudah ngerti, bukan opinion saya ya. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan ini. Pak, ini kan studinya lama. Itu saya dengar dari nubuatan Anne van der Rijk. Orang melakukannya dalam 7 tahun, kamu hanya melakukannya dalam 1 tahun. Orang Afrika. Itu yang nubuatin isi saya. Kamu orangnya tidak grey, enggak abu-abu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Banyak orang memusuhi kamu karena mereka tidak tahu apa yang kamu buat. Itu nubuatan untuk isi saya. Dan saya awalnya enggak pernah percaya dengan nubuatan, saudara. Sungguhan. Bisa juga dong lu buat-buat. Kan bisa, saudara. Kan gak mungkin nubuatinya jelek-jelek dengan yang ngundang, saudara. Kalau ada kan ada otaknya yang miring. Itu pikiran gitu. Nah itu kan pikiran yang negatif, saudara. Itu yang gak boleh ada pada kita. Begitu kejadian demi kejadian baru saya ngerti hari ini. Ya, Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Tidak ada lagi, saudara. Sekali, that's enough. Amin, saudara. Lupa kita berbuat dosa, nanti saya kasih tahu. Kenapa dengan pakai mulut? Kenapa harus pakai mulut? Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya berapa? 1 kali untuk selama-lamanya. Karena Yesus mati hanya untuk 1 kali. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Just one time only. Loh, kalau saya berdosa lagi, nanti saya ngomong. Saya kasih tahu. Ini belum, almost done. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai apa? Korban. Ibrani 9. Ayat 28. Saudara ngerti ini, it's wonderful. Saya harap live streaming juga bisa mengikuti dengan baik, ya, fokus ya, supaya kau ngerti arti sebuah kesetiaan. Guaranteed, sebelum akhir tahun ini, jika kau lakukan apa yang kau dengar firman Tuhan ini, kau akan melihat hidup kamu betul-betul terbang bagaikan burung Raja Wali. Saya tidak mau akan sudah kejadian baru, Tuhan ngomong, saya tidak pernah ngomong begitu. Saya mau apa yang ada, saya kasih tahu buat saudara. Ya, mau believe or you not believe is your hand. Ya. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus, hanya apa? 1 kali. Jadi jelas banget hanya 1 kali, enggak boleh 3 kali. Udah pertama kali sudah dipukul kok, betul gak? Ini lagi mau pukul lagi 2 kali. Lihat capek yang mati, saudara, mati lagi, capek Yesusnya, saudara. Waduh, kerjaan deh kita. Kalau kita begitu, Tuhan Yesus mati terus, berapa ratus juta dia harus mati, saudara. Sekali, that's enough. Asal kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan apa? Hadiah upah bagi anak-anaknya. Yang apa? Saya ngerti kata keselamatan kepada mereka yang setia. Menantikan dia itu rupanya setia. Makanya, jadi saya ingin ngajak saudara mengerti hal ini. Jadi saya mau conclusionnya dengan baik supaya saudara ngerti dengan apa yang saya ngomongin. Jadi batu itu melambangkan Kristus. Tongkat melambangkan penghakiman. Pukulan 1 kali melambangkan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, kenapa dia harus ngomong? Sudah buka di 1 Korintus 12 ayat 13. Tadi saya sudah kasih tahu buat saudara, tapi saya ulang sedikit supaya saudara riles. Ya, saya hanya sebut sekali saja. 1 Korintus 12 ayat ke-13.
1 Korintus 12 ayat ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi Tuhan itu waktu dipukul airnya keluar, itu berbicara tentang Roh Kudus. Kenapa harus Roh Kudus? Kenapa itu bisa masuk ke Roh Kudus? Dengar baik-baik. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dan dia bangkit, dan dia naik ke surga, dia berikan apa? The Holy Spirit, Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Dia turunkan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya saat peristiwa Pentakosta. Jadi kenapa Tuhan Yesus marah? Karena Tuhan itu hanya mati sekali. Kedua, dan Musa harus tahu bahwa penyaliban itu hanya sekali untuk menanggung dosa kita semua. Dan sesudah dia naik, tidak ada lagi orang yang bisa mengawal murid-muridnya kecuali apa? Roh Kudus. Makanya waktu kita menyembah, minta hadirat Tuhan. Sekarang ini zamannya apa? Zaman Holy Spirit. Makanya kita ini tidak boleh mendukakan Holy Spirit yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mendukakan Holy Spirit berarti kita menolak Roh Kudus. Kalau saudara menolak Roh Kudus berarti saudara menolak Yesus. Sebab siapa yang tahu dirinya Tuhan kecuali dari roh Tuhan sendiri? Siapa yang tahu dari dirinya saudara kalau bukan rohnya saudara sendiri? That makes sense, saudara. Jadi ini suatu gambaran lambang di mana pekerjaan Tuhan itu akan dinyatakan di future-nya. Bapa tidak mau dibuat salah. Kalau salah tidak akan ada artinya karena orang bisa mempermainkan seenaknya. Makanya Allah itu benci pada dosa. Allah kepengen kita hidup kudus, kita hidup suci, hidup menghargai firman-Nya. Maka hidupmu akan dibukakan jalan. That makes sense, saudara. Saudara ngerti apa yang saya katakan Roh Kudus di live streaming? Makanya dari kematian Tuhan Yesus itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah sekarang pakai apa mulut? Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yohanes 1 ayat 12, setiap anak-anak Tuhan diberinya kuasa. Tuhan marah kepada Musa, kamu tidak percaya kepadaku. Waktu Yesus mati, bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia turunkan Roh Kudusnya. Waktu di dalam Roh Kudusnya, dia sudah tebus dosa kita, betul? Sudah jadi anaknya. Lalu diberikan otoritas, kita penerima kuasa. Waktu saudara berdosa, pakai mulutmu. Yang dimana setiap perjamuan, saya mengatakan buat saudara, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, dosaku sudah diselamatkan. Dosaku sudah diangkat dan aku sudah diselamatkan. Sekalipun merah seperti kermisi dosamu, akan aku putihkan seperti salju. Kenapa? Tidak perlu lagi mati. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, saudara ngerti kenapa Tuhan marah banget sama si Musa. Karena ini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus pada future-nya. Tidak boleh ada satupun yang salah. Betapa Tuhan benci terhadap dosa. Makanya saya ngomong pada saudara hari ini, kalau saya punya kekurangan, saya manusia. Kekurangan saya, saudara tutupi dengan kelebihan saudara. Ini namanya people to people. Kekurangan saudara saya tutupi dengan kelebihan saya. Ini people to people. Tapi sama Tuhan gak bisa. Kalau saudara sudah tahu peraturannya, dan saudara betul-betul tidak mau melakukan dengan baik, dan tidak mau bertobat dengan baik, saudara akan menghadap tahtanya Tuhan. Kenapa? Berarti kita tidak menghargai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang begitu menderita, yang begitu mati-matian membela saudara, sampai ditombak, ditikam. Itu yang saya katakan buat saudara. Karena Yesus cuma mau mati sekali saja. That's it. Supaya apa? Supaya saudara sama saya tidak bercacat celah. Makanya kenapa sih saya mengajar saudara? Dengar baik-baik ini. Kenapa saya ngajar saudara keras benar saudara?
Saya enggak peduli saudara. Yang saya pedulikan saudara gimana bisa jadi setia. Yang saya mau saudara bagaimana ngerti firman Tuhan. Saya enggak mau ikut-ikutan ke gereja-gereja lain. Takut keluar dari ini. Saya enggak cari makan di gereja Bapak Ibu. Ini live streaming. Hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Miskin kaya saya ada di tangan Tuhan. Dia yang memilih saya, dia taruh saya di Amerika. Dia yang akan hidupin saya. Saya sudah tidak mau ada di Amerika. For sure. Hari ini ada orang yang ngeteks lagi. Hari ini loh COVID. Kamu enak enggak di sana? Hidup dengan pergumulan. Mau enggak kamu pulang? Enggak mau. Tegas saya jawab. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Supaya kita ngerti kenapa saya khotbah mati-matian untuk keras kepada saudara. Saya tidak mau terjadi seperti Samuel. Seperti Imam Eli, sorry. Saya tidak mau itu terjadi Imam Eli seperti hidupnya Imam Eli. Mati saya, saudara. Saya pun juga ngomong pada anak saya keras. Saudara bertanya, saudara. Saya pukul anak saya. Saya tidak peduli. Oh ini Amerika, forget it Amerika. Sungguhan. Kau lihat dari ini, bisa dibuat mainan apa yang dia suka. Kau bukan ini live loh, ini live streaming. Dia buat aja sesuatu peraturan suka-suka dia. Taunya dari mana virus? Tidak ada yang tahu Pak Ibu. Hari ini A, besok B. 2 minggu lagi C, besok D. Mau jadi apa kita ini? Diombang-ambingkan dan rasa ketakutan terus ada menyekam di dalam kehidupan kita. Makanya berkali-kali saya ngomong, bukannya saya berkata saudara parano, tidak. Bukannya saya mengatakan saudara takut, tidak. Saya ingin mengangkat iman saudara. Saudara harus percaya bahwa Yesus di atas segala-segalanya. Tanpa Yesus kita akan hancur hidup kita. Bukan dengan COVID. Sekarang kan jadi bingung. Saudara mau tahu, peraturan yang baru lagi ini tidak boleh singer. Lah bagaimana kebaktian gak boleh singer? Gak boleh nyanyi. Mau gimana? Lah apa bedanya saya ngomong sama singer? Bilang aja mau ditutup lagi, selesai kok saudara. Kan membuat orang kebingungan nih saudara. Yang ini gini, yang ini gitu, membuat orang takut. Memang mau dihilangkan gereja itu. Dan memang kebiasaan yang baik, saudara fellowship, tanya apa kabarnya. Hingga akhirnya itu kalau saya boleh mengatakan gereja ini sekarang belajar untuk mengumpulkan jiwa yang baru lagi. Start dari nol lagi. Memang itu yang dimauin. Sama antikris sudah waktunya. Lah kalau setia aja kita tidak ngerti, terus di mana saudara? Right? Mari buka, ini yang saya tidak mau di 1 Samuel 4. Saya tidak mau jadi seperti Imam Eli. Kenapa? Bukan saya marah, tidak, saya love saudara. Saya kepingin saudara itu sungguh takut akan Tuhan, buat apa? Saya bukan pendeta-pendetaan Bapak Ibu. Saya kalau mengajar badminton dengan segenap hati saya, sekalipun dia bayar cuma seberapa memang dia nggak ada uang, saya ajarin seperti orang bayar full. Saya tahu tanya isi anak-anak saya lakukan yang sama. Saya ngajar juga sama, segenap hati saya kepengen ada kemajuan. Kalau ada kemajuan saudara yang enak, bukan saya. That make sense? Karena tanggung jawab ini yang susah. 1 Samuel 4. Ayat ke-18. Udah ketemu? Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya. Apa yang diberitakan Samuel kepada Imam Eli? Saudara baca dulu ayat yang ke 1 Samuel ayat yang ketiga dulu, ayat yang ke-12, supaya tahu kronologisnya. Ini Samuel dipanggil Tuhan menjadi hamba menggantikan Imam Eli. Pada waktu itu aku menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Ini Tuhan ngomong kepada Samuel, ayat 11-nya untuk menyingkat waktu aja saya. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk apa? Selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah apa? Ingat nih saudara, lu punya anak, lu gak berani negur keras dengan sungguh-sungguh, saudara hidup orang tua gak akan sukses. Ini Tuhan menggantikan kepada siapa? Samuel. Kenapa Imam Eli gak tegas sama anak-anak? Takut anaknya marah, takut. Saudara mendidik bukan benci. Harus keras karena love itu darah daging saudara.
Kalau something happen, saudara yang susah kan. That's a true, not mine. Telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Right? Sebab telah aku beritahu kau kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni anak-anaknya telah menghujat apa? Allah, tetapi ia tidak apa? Marahi. Mungkin marahi, kamu jangan gitu ya, nanti gini. Itu bukan marahi Pak. Itu takut. Ngomong yang jelas. Gereja juga sama, it's the truth yang harus disampaikan. Jangan takut ini, jangan takut ini. Allah yang akan melihara hidup seorang hamba Tuhan. Kalau dia mau mengatakan kebenaran, saudara. That's the key. Ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah, akunya besar loh. Bersumpah Tuhannya. Sebab keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan apa? Dihapuskan dengan korban sembelihan. Kalau zaman dulu kan bisa yang seperti yang sudah tadi baca itu, imam masuk setahun sekali untuk jemaatnya juga. Tidak akan bisa dihapuskan. Dan dengan korban sajian untuk selamanya. Ngeri enggak saudara? Sebagaimana tuntutan orang tua kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Maka ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu apapun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ngeri enggak saudara? Kalau saudara tahu hari ini saudara, ngeri banget saudara. Dan ayat 18-nya, buka tadi yang saya katakan, Samuel 4 ayat 18. Tadi saudara, saya ajak saudara baca di Samuel 3. Ngikutin ya saudara ya, ngikutin ya. Betul ya, di Samuel 3. Sekarang lihat di Samuel 1 Samuel 4 ayat 18. Live streaming ngikutin ya, oke. Udah ketemu? Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli apa? Telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya apa? Patah. Saya tidak mau mati seperti ini Bapak Ibu. Saya mau mati dengan mati saat saya memuji menyembah Tuhan. Atau saat tidur, les. Ada seorang pengusaha besar di Indonesia. Dia anak Tuhan juga. Dia pengusaha besar juga. Enak banget. Dia berkata pada bibinya, Bi, aku minta 1 gelas dong untuk minum aqua. Iya, dikasih minum. Dia duduk minum. Habis itu, les. Tidak sakit. Tidak nyusahin suami. Tidak nyusahin istri. Tidak nyusahin anak-anak. Just les. Itu yang saya tanamkan sama anak-anak saya sampai hari ini. Sudah mau tahu kejahatan apa yang dilakukan? Nah, makanya anak-anak dengar di live streaming. Jangan anggap enteng dosa. Tuhan paling benci dosa. Sudah mau tahu apa yang Tuhan lakukan buat kita semua hari ini? Nih, mari kita baca sudah sebelum kita tutup ya. Tuhan itu benci sekali dosa. Dan saya minta kita ini betul-betul waspada. Amsal 6. Sebelum kita selesai, Amsal 6. Yuk. Makanya jangan main-main sama dosa, jangan anggap enteng. Mau dosa kecil, mau dosa besar. Makanya saya ngomong terus sama anak-anak saya, jangan main-main. Kamu benci sama bapakmu, enggak apa-apa. Kamu benci sama mamamu, enggak apa-apa. Tapi kebenaran akan the truth. Jadi orang itu, jadi anak Tuhan, jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Kita harus militan. Kecewa kalau enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguhan. Enggak. 6:12. Amsal 6 ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut apa? Serong. Sudah tahu serong, enggak bisa ngomong yang benar. Hari ini A, besok B, besok C, besok D. Enggak ngomong yang gentle. Kita harus gentle. Kalau sudah enggak senang sama orang, ketemu. Jangan ngomong di belakang Bapak Ibu. Enggak suka datengin. Sudah enggak suka saya bisa temuin. Ayo kita talk. We are family kok. Kenapa? Perhatian. Bukan saya ngomong nih saudara, ini ngomong. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung apa? Tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan apa? Kejahatan, dan yang menimbulkan apa? Pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan apa? Ingat saudara, jangan berkata begini, enggak apa-apa tuh gua melakukan jahat, tunggu waktunya, semua by the time. Waktu Tuhan tiba akan habis dan tidak akan pernah bangkit. Orang benar musuhnya banyak. Tapi orang benar jatuh berkali-kali tetap bangkit berdiri. Orang fasik jatuh selamanya tidak akan pernah bangkit. That's the key.
Sesaat saja ia diremukan, ayat 15, tanpa dapat dipulihkan lagi. 16, garis tabulobot. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, jadi orang belajar rendah hati Bapak Ibu. Terus lidah dusta, belajar yang ngomong, gak suka, gua gak suka, kenapa kamu, supaya orang itu bisa klarifikasikan saudara. That makes sense? Jadi semuanya clear, gak ada disimpan di hati pikiran. Terus pakai bahasa yang halus, bahasa yang hebat, seakan-akan rohani. Tuhan tahu isi hati kita Bapak Ibu. That make sense? Terus, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jangan bela orang mentang-mentang itu sahabatmu. Mohon maaf, karena itu saudara, anak urutan A sampai B, tradisi saudara ada urutan. Oh dari engkongnya, jangan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Even do anak saya marahin saudara. Selama itu bukan kebenaran. Bukan tidak bela, karena kita menyelamatkan anak kita supaya tidak hidup dengan dosa. Terus 18, hati yang membuat rencana-rencana tuh jahat, sudah diplan, sudah di-set up. Orang tidak tahu, saudara tidak tahu, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan diri saudara tidak bisa bohongin. Ingat itu saudara. Kalau kita masih mau hidup di akhir zaman dengan yang benar, waktu pengangkatan kita tidak tertinggal. Belajar ini dengan baik. Makanya saya mengatakan buat saudara, kenapa saya keras? Saya tidak mau mati lahirnya patah seperti Eli, saudara. Saya tidak mau main-main. Saya ketemu Tuhan face to face di kolam baptisan, saudara. Kalau enggak, forget it saya ini mau jadi pendeta. Sorry to say. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya kita ini serius sama Tuhan. Amin, saudara. Saya tahu enggak gampang, tetapi ada kemauan. Di situ pasti akan ada jalan. Yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Kaki yang segera lari menuju apa? Kejahatan. Nih, seorang saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan itu gosip. Kan gosip belum tentu benernya saudara. Ya pasti benar kalau yang ngomong orang itu. Ya pasti mana ada orang berkata dia salah, kan gak ada. Dia pasti benar, orang yang salah. That makes sense, doesn't make sense. Ya ini hal. Dan yang menimbulkan apa? Tuh, pertengkaran saudara. Bukannya berterima kasih kepada saudaranya yang jodohin mungkin, saudaranya yang memperhatikan mungkin, malah diaduin sekali dengan suaminya, dengan orang lain, kan gila saudara. That makes sense, doesn't make sense. Makanya hari ini saudara, saya hanya mengatakan buat saudara, belajarlah tentang arti sebuah kesetiaan. Kalau saudara sudah mengerti apa yang saya katakan buat saudara, saya hanya pesan. Anak-anak Tuhan di Miracle Center, baik yang di tempat ini ataupun di live streaming, jangan jadi penonton. Tapi jadilah murid-murid Tuhan yang teladan. Jadilah murid yang siap dipakai Tuhan. Kemana diutus, kemana disuruh jalan, disitulah kita memberitakan kabar kebenaran. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. God is so good. Kita masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Saya minta tolong perjamuannya. Saya minta isi, saya maju ke depan dan kita akan nyanyi satu lagu, You Are The God. Mari kita memuji Tuhan saudara. Mari kita sungguh di hadapan Tuhan sebelum kita menerima tubuh darah Yesus. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You sent your word. You sent your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you're healed my disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. Dengan sungguh kita katakan, you are the God that healed me, that healed me.
You are the Lord. Yes, my healer. Yes, you sent your word, and you're healed my disease. You are the Lord, my healer. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Hamba berdoa supaya kami tahu arti sebuah kesetiaan. Makanya Tuhan marah sekali akan Musa. Karena Tuhan hanya menyuruh dia dengan berbicara. Karena itu melambang pekerjaan Kristus, penyaliban Kristus di atas kayu salib. Bahwa Yesus adalah kudus dan suci dan tidak boleh dibuat salah oleh manusia. Makanya kami harus mengatakan segala sesuatu dengan sakral Tuhan. Kami mengerti sekalipun dia ikut Tuhan selama 80 tahun. Tapi Tuhan tidak izinkan dia masuk. Suatu pelajaran yang berharga dan mahal. Kesetiaan itu menuntut suatu pengorbanan. Kesetiaan menuntut kita kepenundukan. Kesetiaan untuk bisa mengerti Tuhan kita. Hati kita bisa masuk bersama Tuhan kita. Tuhan, ajari kami menjadi orang yang dewasa. Sudah akhir zaman, bukan hanya dipikirkan yang negatif, tapi yang harus kami pikirkan bagaimana kami mengurusin diri kami masing-masing untuk menjadi orang yang setia akan Tuhan. Setia akan firman-Nya, setia dengan ucapan kebenaran firman-Nya, setia melakukan firman-Nya, setia tunduk akan firman-Nya. Makasih Tuhan, ajari kami mengerti dan tahu kemurahan demi kemurahan senantiasa mengikuti kami. Tiba saatnya kami akan masuk dalam tubuh darah Yesus. Biar firman yang didengar hari ini, baik yang di live streaming maupun yang di tempat ini, menjadi kekuatan buat kami. Kami masuk di minggu yang pertama perjamuan kudus. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu boleh turun atas kami. Jika baik di pemandangan-Mu dan benar di mata-Mu, biarlah doa kami semua sebelum kami mengadakan perjamuan kudus, boleh Kau dengar dan melakukan, serta mengabulkan, serta bertindaklah dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan, ajari kami setia, karena Engkau akan lebih lagi setia. Mari jemaat Tuhan ikutin saya, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya, sekalipun dosa saya merah seperti kermisi, akan Tuhan putihkan seperti salju. Bahkan Kau berkata dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, dan saya diselamatkan. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Jangan dimakan, jangan diminum dulu. Nanti kita akan melakukan bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tubuh dan darah Yesus ini. Hamba berdoa, kuduskan, sucikan Tuhan. Roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Karena kami percaya Engkau datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberi mahkota duri. Engkau disalibkan di tiang gantungan di Golgota. Pada hari ketika Engkau bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dirimu bahwa Engkau adalah Allah yang sudah mengangkat kutuk kami, yang sudah membebaskan dosa dari kami, yang sudah menyembuhkan penyakit kami, dan juga sudah memberkati hidup kami. Ajari kami untuk mengerti sebuah kesetiaan di akhir zaman. Jangan sampai kami tertinggal Tuhan. Sia-sia hidup kami. Hidup sudah tidak menentu. Kami hanya berharap kepada satu orang yang tidak pernah tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya inilah tubuh dan darah Yesus. Mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Dan masing-masing berdoa minta kepada Tuhan sebelum kita melakukan bersama-sama. You are the Lord.
and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Yes, you sent your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Untuk yang saudara di live streaming, lakukan dengan sakral setia. Saudara tahu apa yang saudara dengar hari ini, betapa Tuhan benci dosa dan Dia menghargai kesetiaan yang luar biasa. Fokus dan lakukan dengan sungguh-sungguh. 1 Korintus 11, 27, 30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. 1 Korintus 11, 23, 24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencam-camkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara, angkat tubuh Tuhan Yesus, ambil rotinya. Angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib agar tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya. Demi nama Tuhan Yesus, saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta ya Tuhan, telinga rohani kami terbuka untuk mendengar suara itu, dan kami dapat mendengarnya, supaya seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya terangkat bersama-sama. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan, saya minta pertobatkanlah Tuhan, karena firman-Mu berkata, satu orang bertobat, seluruh keluargamu akan dipertobatkan. Dan jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, tidak serius akan Tuhan, atau malah mempermainkan Tuhan, saya minta ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, berikan pikiran yang baru, hati yang baru, dan roh yang baru, supaya mereka punya roh takut akan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak pernah keluar masuk rumah sakit. Jika saya tua nanti, saya minta sehat walafiat, dan saya tidak punya utang, kesehatan saya prima. Demi nama Tuhan Yesus, saya tidak mau menyusahkan suami saya, istri saya, dan anak-anak saya. Firman-Mu berkata, sampai putih rambutku engkau menggendong kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditombak, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Allah yang sudah menebus dosa saya, yang sudah menyembuhkan penyakit saya, yang sudah menyelamatkan dan juga memberkati seluruh keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. You
God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and your heal my disease. You are the Lord, my healer. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. You are the God that He led me. You are the Lord, you are the Lord, my healer. You sent your word, you sent your word, and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that He led me, that He led me. Imani saudara. You are the Lord, my healer. Dialah Allah penyembuh kita, Dialah Allah penjaga kita. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, you are the Lord, my healer. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan, demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kau minum cawan ini kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membahas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyuruhkan nama Tuhan Yesus. Yang akan menunjukkan nama Tuhan, yang akan menasar kita kepada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bulu-bulu Tuhan Yesus, semua penyakit saya jika ada hari ini sembuh demi nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, rematik, semua kuasa kegelapan, semua virus corona, kami tolak, kami patahkan kuasanya. Tidak boleh ada lagi, ada di rumah kami, suami kami, pada anak-anak kami, pada pekerjaan kami, pada usaha kami. Kami hancurkan sengatnya virus corona, kami patahkan kekuatannya virus corona dalam nama Yesus. Dan kami percaya apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, kudus dan suci. Saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Pada hari ketika dia bangkit dan dia menyatakan dirinya adalah Allah yang sudah menebus dosa saya, yang sudah menyembuhkan penyakit saya, yang sudah mengangkat kutuk saya dan memberkati hidup saya. Dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Puji, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah, puji, haleluya.
kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Ini minggu pertama Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia kami setiap sebulan sekali pada minggu pertama. Dan kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara dan kita akan memberikan diakonia kita pada minggu hari ini. Sang Nida untuk nyanyikan pujian ini. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salam saudara, jadi sekali lagi nanti malam ada live streaming tetap dan saya yang akan khotbah sendiri pada malam di tempat ini ya. Dan ingat saya mengatakan buat saudara mempersiapkan diri saudara baik-baik ya. Yang perlu diurusin adalah rohani saudara. Karena keadaan tidak menentu, anytime peraturan bisa berubah ya. Dan banyak hal yang akan saudara dengar hal-hal yang negatif. Jangan pernah didengar yang negatif, tapi dengarlah yang menguatkan iman. Makanya saya ngomong buat saudara baik yang ada di live streaming, perkuat kerohanian kita, perkuat hubungan kita dengan Tuhan, supaya ada roh takut akan Tuhan. Nanti Tuhan pasti buka jalan, dia akan kasih tahu apa yang harus kita buat. Yang paling penting buat saya, saudara saya kasih tahu, jangan pernah takut. Tuhan menyertai saudara dan tidak akan pernah celaka selama kita tidak compang-camping hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Firman-Nya sudah diberitakan. Biar kebenaran itu ada di dalam hati dan roh pikiran kami. Hamba berdoa, berikan hati yang baru, roh yang baru, dan pikiran yang baru. Supaya iblis tidak beriari atas kami. Kami mau hidup dengan kemenangan. Kami tidak mau hidup dengan ketakutan. Kami hidup dengan kemerdekaan. Kami tidak mau hidup dengan kegelisahan. Kami mau hidup dengan anugerah Tuhan yang besar. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Tolong jemaat-Mu mereka center Tuhan. Tolong untuk jemaat-Mu yang ada live streaming yang setia sampai hari ini. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Jika harinya sudah dekat. Jika kami salah. Beri teguran dan didikan supaya kami maju kembali. Tidak menjadi putus asa dan frustasi. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Roh Kudus tuntun hidup kami. Untuk bisa mengerti Engkau lebih dalam lagi. Karena harinya sudah sangat dekat. Engkau sudah beritahu dari awal mulanya. Tuhan terima kasih kalau Engkau mengasihi gereja-Mu ini. Dan biarlah kami kembali kepada Engkau. Sang pencipta alam semesta. Yang memperingatkan, yang melindungi, yang menjagai kami. Hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang kerja. Jauhkan daripada yang jahat. Dan kami minta berikan kesehatan yang berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang dipegangnya, apa yang diperbuatnya, kudus dan suci. Dan hamba berdoa kami patahkan virus corona sekali lagi kami hancurkan sengatnya dalam nama Yesus. Tidak boleh ada di anak-anak Tuhan. Sudah dibungkus dengan tubuh dan darah Yesus dengan minyak urapan. Dan hamba juga berdoa kami tolak pada rumah-rumah anak Tuhan. Kami tolak pada suami, istri, anak-anak, pekerjaan, usaha, finansial. Demi nama Tuhan Yesus, apa yang dipegangnya kudus dan suci. Kami terus untuk bangsa Amerika, Tuhan lindungi bangsa ini. Supaya roh takut akan Tuhan ada di dalam Amerika ini. Tuhan hancurkanlah kegiatan iblis, patahkan kuasanya, kami hancurkan sengatnya dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoanya roh kebenaran menaungi negara ini. Kembalikan
Amerika ini ya Tuhan, kepada takut akan Tuhan. Hamba masih ingat di mana Kau memberitahu bahwa Amerika akan dikembalikan kepada Tuhan. Dan beberapa, tidak lama memang Tuhan, yang penting Kau kembalikan dulu. Dan tidak lama lagi rohmu akan, kaki tianmu akan pindah ke Yerusalem. Dan itu hari-hari di mana kami menanti untuk Yerusalem yang baru. Maka dari itu persiapkan anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami ini mempersiapkan diri dengan baik. Takut akan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami mempunyai kesetiaan. Hamba tidak mau menjadi hamba-hambaan ya Tuhan. Jadikan hamba yang takut akan Tuhan, yang mengajar umat-Mu takut akan Tuhan, supaya mereka belajar setia akan Tuhan, akan kebenaran. Apa yang mereka sudah lakukan sesuatu yang benar di mata-Mu. Jangan berhenti mendadak karena sesuatu hal. Biarlah mereka konsisten, mereka disiplin, mereka mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan, hamba serahkan umat-Mu ini sendiri ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Israel. Biarlah Engkau memberkati hidup mereka. Engkau melawat dan menjaga hidup mereka. Berkati juga Indonesia. Tuhan, kembalikan Indonesia. Biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Keajaiban demi keajaiban boleh terjadi di negara ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Cina, untuk India. Tuhan, pertobatkanlah negara ini, supaya pertobatan besar-besaran ada di negara ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah urapan kuasa-Mu turun atas kami, di mana kami ada dan berada. Saat hamba mendoakan tutup berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atas mereka. Mari angkat kebelah tangan-Mu tinggi ke atas, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini. Aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan, dan diberkatilah kesehatanmu, dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dengarlah firman Tuhan, lakukanlah, maka hidupmu akan diberkati, dijagai serta kesehatanmu, dan roti adonanmu disediakan Tuhan. Engkau tidak pernah kekurangan dan diberkati berkelimpahan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan, amin. Let's sing, my soul, my Savior God to thee. How great thou, how great thou art. My soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Beri kemuliaan Tuhan. Kebaktian selesai, kita bertemu duduk sebentar, berdoa sebentar, dan kita akan ketemu jam 6 sore di tempat ini. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa kita akan ada meeting song leader sehingga pemain musik. Tuhan memberkati.